Shalom. Jangan komentar sebelum tonton video ini sampai habis ya. Banyak sekali yang meragukan kalau di Alkitab itu ada tertulis bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yang bilang tidak ada tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan di Alkitab ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia tidak pernah membaca Alkitab, dan kemungkinan kedua adalah dia tidak paham konteks Alkitab. Sebelumnya, saya sudah membuat video yang berisikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Cek videonya di sini. Namun sepertinya masih banyak yang meragukan karena masih bingung dengan makna Allah dan anak Allah. Banyak yang bilang kalau pengakuan Yesus sebagai Mesias atau anak Allah tidaklah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana. Yesus selama hidupnya dianggap sebagai seorang nabi yang sangat hebat. Ingat, nabi di sini anggapan orang ya. Yesus sangat baik dan dikagumi banyak orang. Siapapun yang sakit dan datang kepada Yesus sudah pasti sembuh. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit kusta menjadi tahir, mengusir setan, meredakan badai, dan lain sebagainya. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus hafal hukum Taurat dan pengajarannya sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang mengikuti Yesus. Bisa dibilang Yesus begitu ternama pada saat itu karena kehebatannya. Namun ada yang tahu kenapa beberapa kali Yesus ingin dilempari dengan batu? Ada yang tahu alasan apa yang dipakai oleh ulama Yahudi untuk menghasut orang Israel agar Yesus disalib? Jawabannya ya karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan mengaku sebagai Tuhan. Sebagai catatan, Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Ingat, menyerahkan diri. Kita semua tahu kehebatan Yesus. Yesus bisa saja tuh lepas dengan mudah. Namun Yesus memberikan dirinya untuk disalib. Bukan karena Yesus lemah, namun karena kamu dan saya, Yesus mau mati di kayu salib. Karena dosa kita semua, Yesus yang adalah Allah mau mati agar kita dapat diselamatkan. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan bilang kalau Yesus adalah Tuhan? Untuk dapat menjawab ini, kita harus buka dulu di Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Allah menyebutkan namanya sebagai Aku adalah Aku. Mungkin akan bingung jika baca bahasa Indonesianya saja. Kata-kata yang berwarna merah dalam bahasa Ibrani dibaca Heye Asir Heye, yang diartikan juga dalam bahasa Inggris I am. Bentuk dasar Heye adalah ini. Kata inilah yang merupakan dasar dari sebutan nama Tuhan di dalam perjanjian lama, yaitu Yahweh. Buat yang bingung apa itu Yahweh, coba lihat pengertiannya di sini. Dalam Septuaginta, yaitu terjemahan bahasa Yunani untuk kitab perjanjian lama, Aku adalah Aku ini disebut sebagai Ego Eimi. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 14 dalam bahasa Yunani. Kata yang ditulis dengan warna merah dibaca Ego Eimi. Ego Eimi ini menjelaskan aku yang telah ada dan akan ada. Dengan kata lain, Allah atau Yahweh itu sendiri. Orang Israel yang mengenal hukum Taurat tahu, Ego Eimi merujuk pada Tuhan atau Yahweh. Orang Yahudi tidak berani menyebut nama Allah secara sembarangan. Makanya mereka tidak berani bilang Yahweh, namun mereka bilang Adonai, yang artinya adalah sama. Begitu juga dengan Ego Eimi. Tidak ada orang, apalagi yang mengerti dan hafal Taurat pada zaman itu berani mengatakan Ego Eimi. Kecuali Yesus. Yesus berkali-kali berkata Ego Eimi, yang berarti Yesus berkata bahwa Aku adalah Allah, Aku adalah Tuhan, Aku adalah Yahweh. Jadi, di mana ayatnya? Ada 7 Aku adalah di dalam kitab Injil Yohanes yang terkenal. Ya, Aku adalah di dalam kitab Yohanes ini menggunakan bahasa asli Ego Eimi, yang artinya Aku adalah Aku, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama ada di Injil Yohanes 6 ayat 35. Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Yang kedua di Injil Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Ketiga di Injil Yohanes 10 ayat 7. Yesus berkata, "Aku adalah pintu untuk kawanan domba." Keempat di Injil Yohanes 10 ayat 11. Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Kelima di Injil Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Keenam dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Terakhir, dalam Injil Yohanes 15 ayat 1, Yesus berkata, "Aku adalah anggur sejati." Dalam bahasa aslinya, Aku adalah di sini menggunakan kata Ego Eimi. Mungkin ada yang bertanya, ini kan hanya Aku adalah, bukan Aku adalah Aku. Makanya itu kita harus tahu konteks. Dalam hal ini adalah konteks bahasa. Bahasa Yunani adalah bahasa yang sangat spesifik. Jika saya ingin katakan Aku adalah manusia, maka terjemahan bahasa Yunaninya adalah Ego Estis Anthropos atau Eimi Anthropos. Sekali lagi, Ego Eimi secara spesifik berarti Aku adalah Aku.
yaitu klaim Yesus bahwa Yesus adalah Yahweh sama seperti yang dikatakan Allah dalam kitab Keluaran. Makanya saat Yesus katakan ego eimi, orang Yahudi yang mengerti Taurat ingin melempari Yesus dengan batu, seperti yang tertulis di Injil Yohanes 8 ayat 58-59. Ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Aku telah ada di sini bahasa aslinya adalah ego eimi. Klaim Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yahweh. Makanya di ayat 59, orang Yahudi yang mengerti akan hal ini ingin melempari Yesus dengan batu. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Lihat, Yesus menghilang. Saat Yesus ingin disalibkan, sebenarnya Yesus bisa saja menghilang. Namun sekali lagi, karena dosa kamu dan saya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Coba kita baca juga di Injil Yohanes 10 ayat 30-33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Masih bisa bilang kalau Yesus tidak pernah bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang tidak mengerti konteks perjanjian lama dan hukum Taurat pasti tidak mengerti akan perkataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah. Seperti yang tertulis di Injil Lukas 23 ayat 13-15. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati." Pilatus dan Herodes tidak mendapati kesalahan Yesus karena mereka adalah orang Yunani dan tidak tahu Taurat. Mereka tidak tahu kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh. Hanya orang Yahudi, terutama ahli Taurat dan orang Farisi, yang mengerti hal ini sehingga menghasut rakyat untuk menyalibkan Yesus dengan satu tuduhan, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh. Jadi, masihkah kita ragu kalau Yesus adalah Tuhan? Yesus bukanlah cerita dongeng. Yesus benar-benar pernah lahir, pernah hidup, pernah mati, dan pernah bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus benar-benar terangkat ke sorga dan akan kembali pada hari kiamat nanti untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Maukah kita percaya dan tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa lihat video-video terbaru dari kita. Terus dukung channel ini agar bisa menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.